Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Pahlawan Jamur. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Gak lama setelah itu, terlihatlah banyak jamur yang mulai sampai ke tempat itu. Melihat itu, para senior dari petualang pemula itu pun meminta dirinya untuk mundur dan segera pergi dari tempat ini. Namun petualang pemula yang melihat itu malah berkata, "Apa? Kita harus mundur. Senior sedang berbicara tentang apa?" Dia pun saat itu terus bersemangat dan membantai semua jamur yang ada di tempat itu. Dia merasa sangat senang dengan jamur-jamur yang berkumpul sangat banyak. Bahkan saat itu dirinya berkata, "Semua poin dan pengalaman ini berjatuhan begitu saja. Bagaimana bisa aku melewatkan kesempatan kali ini? Semuanya akan membuatku menjadi semakin kuat." Petualang pemula itu pun kemudian melepaskan badai yang bernama Tomahawk Cyclone. Itu menciptakan badai tornado di tempat itu yang mengempaskan semua jamur-jamur yang ada di sana. Jamur-jamur itu pun kemudian berjatuhan satu persatu yang membuat petualang pemula itu pun mulai naik level dengan sangat cepat. Dirinya pun merasakan sangat senang dan berkata, "Ini adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Pengalaman naik level secara gratis. Hahaha." Melihat itu, Linda dan Meg itu pun langsung pergi dari tempat itu. Mereka pun saat itu berkata, "Kami telah membubarkan party kita. Jadi terserah padamu jika memang kau masih mau di sini. Dan jangan salahkan kami nanti jika kau mati." Mereka pun kemudian cepat-cepat pergi dari tempat itu. Melihat itu, petualang pemula pun jadi kebingungan dan berkata, "Dasar sombong sekali. Karena kalian telah menjadi senior, apakah kalian kira aku akan menuruti semua perkataan kalian? Kalian benar-benar bodoh membuang-buang poin pengalaman gratis seperti ini. Kalian pikir aku bisa mati hanya karena monster-monster ini? Itu tidak lucu." Gak lama setelah itu, dari portal itu muncullah sebuah jamur yang ukurannya sangat besar. Melihat jamur itu, petualang pemula itu pun menjadi kaget dan berkata, "Bukankah itu hanya sekumpulan jamur?" Namun dirinya tiba-tiba merasakan gemetar setelah melihat jamur yang ada di depannya itu. Jamur itu adalah bos jamur yang berlevel 60, pemimpin dari semua monster jamur. Dia tinggal di dekat Teluk Bulan Sabit dan memiliki kemampuan untuk memerintah monster jamur. Dia akan memimpin pasukan kembali ke desa pemula setiap 7 hari sekali. Dan tampaknya dia sedang mencari rahasia jamur yang telah lama hilang. Melihat monster jamur berlevel 60, petualang pemula itu pun langsung ketakutan dan berkata, "Apa ini sebenarnya?" Dirinya saat itu gemetar karena levelnya saat ini bahkan cuma level 12. Dan saat itu, bos monster jamur itu pun langsung mendarat tepat di atasnya yang membuat petualang pemula itu pun sampai tertimpa. Dan petualang pemula itu pun langsung meninggoy sebelum bertarung. Dirinya pun saat itu langsung menghilang dan diteleportasikan. Melihat itu, Linda dan Meg yang masih berusaha untuk berlari itu pun terkejut karena dirinya bisa dikalahkan dengan satu serangan. Meg itu pun kemudian berkata, dia langsung terbunuh dan kembali ke desa pemula. Pengalaman yang didapatnya beberapa hari lalu akan hilang. Dasar bodoh. Linda yang melihat itu juga berkata, "Jangan mengkhawatirkan dia. Ayo cepat pergi dan jangan sebut-sebut dia lagi. Bahkan kita tidak bisa menahan satu serangan dari Mushroom King seperti itu." Saat itu, Mushroom King pun melihat ke arah Waji. Waji yang melihat itu pun berkata, "Dia kuat sekali. Ini juga monster jamur. Apakah kalian semua datang untuk menyelamatkan diriku?" Saat itu, Mushroom King pun mengangkat pedangnya dan memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan petualang-petualang yang tersisa. Mereka pun saat itu langsung bergerak untuk menghancurkan yang tersisa. Melihat itu, Waji pun berkata, "Ah, ternyata aku diabaikan.
tolong jangan pergi. Aku kan juga jamur seperti kalian. Tolonglah aku." Saat itu, terlihatlah seekor hewan yang ingin memakan Waji. Waji pun saat itu terus meminta tolong di dalam hatinya. Itu karena Waji nggak mau mati di tempat ini. Dan tiba-tiba Waji pun langsung pingsan di tempat itu. Gak lama setelah itu, Waji pun terbangun kembali. Dia melihat sebuah api unggun di tempat itu dan dirinya sedang berada di dalam gua. Waji yang tersadar itu pun kebingungan kenapa dirinya belum mati dan dia pun bertanya-tanya ada di mana. Saat itu, Waji melihat sekelilingnya dan terdapat jamur-jamur yang telah mati di tempat itu. Bahkan binatang yang sebelumnya dilihat Waji juga ada di tempat itu. Waji yang melihat binatang itu pun ketakutan dan berkata, "Ada banyak mayat jamur di lantai. Mungkinkah dia membunuh mereka semua?" Dan setelah itu, binatang itu pun kemudian berbalik arah ke arah Waji. Waji yang melihat itu pun sangat ketakutan karena dirinya yakin gak mungkin bisa mengalahkan binatang itu. Dia pun saat itu berkata, "Binatang ini membawaku ke sini untuk memakanku. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak mau dimakan. Aku harus kabur selagi dia tidak melihatku." Namun sayangnya, ketika Waji mau kabur dari tempat itu, dirinya pun saat itu terkejut karena nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan ternyata bagian tubuh bawah dari Waji saat itu telah menghilang. Waji pun berkata, "Mungkinkah dia memakan bagian tubuh bawahku supaya aku tidak bisa pergi dari tempat ini?" Gak lama setelah itu, binatang itu pun mulai mendekat ke arah Waji. Waji berkata, "Dia akhirnya datang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku hanya berpura-pura mati dan menunggu kesempatan lain untuk melarikan diri?" Waji pun saat itu menutup matanya dengan ketakutan. Dan setelah itu, terlihatlah binatang iblis itu yang sudah berada di dekatnya. Dia terlihat sedang mengunyah-ngunyah sesuatu. Dan kemudian dia pun melepehkan sesuatu dan menempelkan itu kepada kaki Waji. Waji yang melihat itu pun agak kebingungan karena tiba-tiba muncullah notif sistem yang berisi bahwa HP dari Waji saat itu terisi satu demi satu. Waji yang melihat itu pun semakin terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Apa? Dia menggunakan sisa-sisa dari jamur lain untuk membantu memperbaiki tubuhku. Apa yang sebenarnya dia lakukan?" Gak lama setelah itu, binatang iblis itu pun kembali mendekat ke arah Waji dan menciumnya. Waji yang melihat itu pun merasa agak aneh. Dan terlihatlah binatang itu yang tersenyum ke arah Waji dalam wujud jamurnya. Dia pun kemudian tidur tepat di sebelah Waji. Gak lama setelah itu, ketika binatang iblis itu bangun, dia pun kebingungan karena melihat Waji yang sudah tidak ada di tempat itu. Dirinya yang panik itu pun langsung mencari Waji ke sudut-sudut tempat itu, namun tetap nggak ketemu. Karena itu, dia pun mengalihkan pandangannya ke sebuah lorong yang jauh dan mencoba untuk mencari tahu ke tempat itu. Karena saat itu, dia tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia pun langsung berlari bergegas untuk menyelamatkan Waji. Karena mengira Waji telah diculik oleh sesuatu. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika sampai di tempat itu tidak ada apa-apa selain api unggun yang telah terbakar habis. Di sisi lain, terlihatlah Waji yang saat itu terus berlari dari tempat itu. Dia pun saat itu mulai ketakutan dan merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk lari dari tempat ini. Karena jika dirinya mati di sini, dia nggak mungkin bisa kembali ke dunia lamanya. Namun tiba-tiba, Waji merasakan sebuah guncangan yang sangat kuat. Yang ternyata itu datang dari binatang itu. Dia pun langsung berusaha untuk lari dari binatang itu. Waji pun berkata, "Sepertinya percuma jika aku melompat dengan menggunakan skillku. Aku tetap tidak akan bisa kabur darinya." Waji pun saat itu langsung meledakkan spore explosion di tempat itu. Melihat itu, binatang itu pun agak kebingungan. Namun dirinya merasa senang dan kemudian menggunakan skillnya yang bernama Nostril Expansion. Seketika, asap-asap yang dilepaskan oleh Waji itu pun langsung menghilang.
dia pun kembali melihat Waji yang ada di depan sana dan kembali bergegas untuk menangkap Waji. Waji yang melihat itu pun semakin ketakutan karena binatang itu semakin dekat ke arahnya. Dia pun berkata kepada sistem, "Sistem, tolong aku." Sistem pun saat itu berkata, "Iya, apakah ada sesuatu yang diperlukan?" Waji pun saat itu berkata, "Misi bertahan hidup sebelumnya berhasilkan. Mana hadiahku? Ayo berikan padaku hadiah itu sekarang." Sistem pun saat itu mematuhinya dengan berkata, "Silakan pilih hadiah misi, pengerasan atau anggota badan." Melihat itu, Waji pun berkata, "Meskipun pengerasan itu bagus untuk pertahanan, tapi anggota badan akan membuatku semakin berotot dan aku bisa menyerang binatang itu dengan mudah. Bahkan aku bisa kabur dari tempat itu." Waji pun saat itu membayangkan tubuhnya yang punya anggota badan yang berotot dan keren banget. Waji berkata, "Sekarang aku memilih anggota badan. Itu lebih berguna. Ayo berikan padaku." Sistem pun saat itu memberikan hal itu. Dan tiba-tiba terjadilah perubahan pada tubuh Waji. Tapi sayangnya, anggota badan yang dipikirkan oleh Waji sebelumnya tidak seperti yang muncul. Yang muncul hanya membuat Waji semakin lucu. Waji yang melihat pemberitahuan dari sistem itu pun menjadi kesal banget dan kemudian mencoba lari dari tempat itu. Dia pun kemudian lelah setelah berlari beberapa saat. Dia pun kemudian berkata, "Kenapa malah muncul 4 bendolan kecil? Apakah ini memang anggota badan? Hei sistem sialan, aku punya salah apa padamu sampai kau memperlakukanku seperti ini?" Gak lama setelah itu, binatang itu pun kemudian melompat dan pada akhirnya berhasil menangkap Waji. Dia pun kemudian tersenyum ke arah Waji. Waji yang melihat itu pun menjadi nggak tahu harus berbuat apa lagi dan kemudian berkata kepada binatang itu, "Ayo cepat habisi aku. Semua yang kulakukan pun akan percuma." Namun tetap ada keanehan. Binatang itu sepertinya menyukai Waji. Waji yang melihat keanehan dari binatang itu pun kemudian mengaktifkan kemampuan appraisal miliknya untuk menganalisa sesuatu dari binatang itu. Binatang itu bernama Ribbon Pig, berlevel 10. Dia adalah monster yang tinggal di dekat Teluk Bulan Sabit dan memiliki indera penciuman yang kuat. Karena kelezatannya, mereka telah diburu hingga punah. Dia punya sifat yang sangat penyayang, tapi akan mengamuk ketika kelaparan. Waji yang melihat itu pun kebingungan dan berkata, "Monster level 10. Sistem, buka panel atributku." Saat itu, terlihatlah level Waji yang berlevel 6 dan skill-skill baru yang telah Waji dapatkan. Waji yang melihat semua itu pun berkata, "Appraisalku sudah naik level, jadi aku bisa melihat lebih banyak informasi. Tapi jarak antara level kami sangat besar. Apakah aku bisa lepas dari binatang ini?" Gak lama setelah itu, binatang itu pun terkejut karena menyadari sesuatu yang sangat mencurigakan. Dia pun saat itu ketakutan. Dia pun kemudian berbalik arah ke arah Waji. Waji yang melihat itu pun kebingungan dan berkata, "Hei, ada apa denganmu? Jika tidak mau memakanku, aku akan pergi sekarang." Binatang itu pun kemudian pergi dari tempat itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Waji yang melihat itu pun kebingungan karena lompatan dari binatang itu sampai menciptakan gempa bumi. Dia pun berusaha pergi dari tempat itu mengikuti arah binatang itu pergi sebelumnya. Waji berkata, "Hei, tunggu aku. Jangan tinggalkan aku di sini. Kenapa kau malah meninggalkanku?" Mendengar itu, binatang itu pun kemudian berbalik ke arah Waji. Dan kemudian ketika ada sesuatu batu yang saat itu ingin jatuh ke arah Waji, binatang itu pun langsung menghentikan batu itu. Dia pun kemudian mengangkat Waji ke atas tubuhnya dan berlari sekuat tenaga. Waji yang melihat kecepatan dari binatang itu pun sangat terkejut karena bahkan itu melebihi kecepatannya. Dia pun sampai mabuk darat di tempat itu. Dan setelah itu, mereka pun berhasil keluar dari gua itu. Ternyata insting binatang itu sangat kuat.
sebelumnya dia merasakan gua akan segera runtuh. Karena itulah dia pun buru-buru mengajak Waji dari tempat itu. Dan yang menciptakan keruntuhan ternyata adalah binatang-binatang lain yang ada di tempat itu. Melihat ras yang sepertinya sama dengan dirinya, Waji pun kemudian bertanya, "Hei, apakah mereka temanmu?" Tapi setelah dilihat-lihat, mereka merupakan ras yang berbeda dari binatang teman Waji ini. Binatang yang ada di depan sana bernama Wilbur, berlevel 18. Hidup mereka berkelompok di sekitar area Teluk Bulan Sabit. Monster ini sangat agresif dan punya daerah teritorial. Namun jika yang mengusik mereka adalah musuh yang lebih kuat, mereka gak ragu pergi dari daerah tempat mereka daripada menghadapi musuh yang kuat. Di sini, bos dari Wilbur itu pun langsung melihat ke arah teman Waji. Waji yang melihat itu pun terkejut karena dirinya itu berada di level 35. Wilbur itu bahkan telah berevolusi menjadi Wilbur Chieftain. Ini membuat skill analisa dari Waji bahkan sampai nggak bisa menganalisa kekuatan dari binatang itu. Dan gak lama setelah itu, teman Waji itu pun mengajak Waji pergi dari tempat itu. Mereka pun kemudian meninggalkan kumpulan wild boar di tempat itu. Waji pun kemudian berkata, mereka datang ke gua itu sebenarnya untuk apa? Dan binatang ini, dia datang ke gua itu untuk membantuku memulihkan tubuhku. Dan sekarang dia membawaku pergi bersama. Sepertinya dia tidak punya niat buruk padaku. Namun tiba-tiba binatang itu pun kembali berlari dengan sangat cepat. Melihat itu, Waji pun makin kebingungan. Waji pun kemudian bertanya pada sistem, "Sistem, sekarang kami ada di mana?" Sistem pun saat itu menjawab, "Saat ini kau berada di lokasi Crescent Bay. Itu adalah sebelah timur padang rumput Tempest dan berjarak 200 km dari desa pemula." Melihat itu, Waji pun terkejut dan berteriak, "Apa? 200 km jauhnya? Bagaimana bisa aku sampai di sini? Aku mengerti mantra teleportasi sebelumnya. Ketika aku kehilangan kesadaran, binatang ini menggunakan mantra teleportasi untuk membawaku ke sini. Sepertinya begitu." Gak lama setelah itu, terlihatlah sesuatu yang menyerang mereka. Melihat itu, binatang teman Waji itu pun langsung berusaha menghindari serangan itu. Dan serangan saat itu terus menghancurkan mereka bertubi-tubi. Tapi hasilnya, semuanya bisa dihindari dengan sangat mudah. Waji yang melihat itu pun berkata, ada bahaya di sekitar alam liar ini. Untungnya, binatang ini punya insting yang sangat bagus. Dan saat itu, muncullah monster katak di tempat itu dengan tubuh yang lebih menyeramkan. Waji yang melihat itu pun kaget dan berkata, "Wah, ada kodok besar." Dan setelah Waji menganalisanya, baru diketahui kodok besar itu adalah monster yang banyak di sini dan punya daya lompat yang kuat, tapi lebih suka diam-diam dan menunggu mangsa muncul. Selama mangsanya adalah sesuatu yang bisa dia telan, dia akan mencoba melakukannya. Membutuhkan makanan sebanyak berat badannya setiap harinya. Pertarungan pun saat itu terjadi. Kodok itu pun kemudian melepaskan serangan tepat ke arah teman Waji. Teman Waji yang melihat itu pun langsung menghindari serangan itu. Tapi sayangnya Waji saat itu tertangkap. Melihat itu, teman dari Waji pun langsung berbalik arah untuk menyerang kodok itu. Namun kodok yang melihat itu pun bersiap untuk menelan Waji. Saat Waji ingin menggunakan kekuatannya, tiba-tiba teman Waji berhasil mementalkan kodok besar itu. Ini membuat genggamannya pada Waji pun terlepas. Waji yang melihat dirinya diselamatkan oleh temannya itu pun berkata, "Pinky, kau adalah penyelamatku. Terima kasih banyak." Dan setelah itu, mereka pun terus berusaha pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba terlihatlah sebuah keanehan di tempat itu. Monster kodok raksasa itu pun tiba-tiba tubuhnya terbelah-belah. Dan muncullah monster lain di tempat itu yang berbentuk seperti mantis. Monster mantis itu pun langsung memakan kodok besar itu. Dan setelah dianalisa oleh Waji, itu adalah Blade Mantis
berlevel 19. Dia suka berlatih keras setiap harinya dan terus-menerus mempelajari seni menggambar pedang, bahkan sampai mengorbankan salah satu tangannya dan mengubahnya menjadi sarung pedang. Diketahui, tebasannya bahkan dengan mudah bisa memotong baja. Melihat itu, Waji pun terkejut dan berkata, "Yao, level 19. Meskipun HP dan pertahanannya tidak terlalu bagus, tapi kekuatan serangannya terlalu menakutkan." Dan saat itu, monster itu pun kemudian melirik ke arah Waji. Waji pun kemudian berkata kepada temannya, "Entah bagaimana, kita masih bisa melawan kodok sebelumnya, tapi belalang sembah ini tidak bisa diremehkan. Pinggi, jangan gegabah." Pinggi yang melihat itu pun juga langsung bersiap. Melihat kehadiran mereka, monster belalang sembah itu pun langsung bersiap untuk memburu Pinggi dan Waji. Waji pun saat itu berkata, "Pinggi, kita akan langsung mati jika terkena serangannya, jadi berhati-hatilah." Ketika mantis itu bersiap untuk melesat, tiba-tiba muncullah sesuatu dari arah atas yang menghantam tubuhnya waktu itu. Waji dan Pinggi yang melihat itu pun terkejut, dan muncullah sosok seperti batu di tempat itu yang menyerap seluruh tubuh mantis sebelumnya. Dia pun kemudian membuka mata dan mulutnya. Itu adalah boulder mushroom, salah satu tipe evolusi umum untuk monster jamur. Setelah menyerap terlalu banyak esensi batu, tubuhnya secara bertahap pun mulai menjadi sekeras batu. Meskipun pergerakannya sangat lambat, tapi daya serangnya itu begitu kuat. Dia bisa berpura-pura meniru batu dan menunggu mangsanya muncul di tempat itu. Waji pun saat itu berkata pada Pinggi, "Pinggi, ayo diam-diam pergi dari tempat itu." Mereka pun akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!